ketemu lagi sama aku Tashi. Welcome to my channel. Buat kalian yang suka masak atau baru belajar masak atau cuma suka lihat makanan aja, channel ini cocok banget buat kalian. Di video resep, biasanya kalau resep aku masukin ke YouTube ya, bukan ke shorts, berarti karena resepnya memang lumayan perlu teknik dan complicated, kayak soft bread, makarun, makanya aku uploadnya di video panjang, jadi khusus buat yang memang niat belajar masak ya, nonton video ini. Kali ini aku bakal ajarin kalian bikin suatu makanan unik ya, ini bisa disebut dimsum, bisa juga disebut gyoza, sama aja, tapi bentuknya itu sayur, dan dalamnya tuh ayam, keju, dan bawahnya crispy. Ini enak banget, jujur kalau kalian jualan ini, kalian boleh banget jual harga mahal, karena bener-bener butuh effort dan waktu untuk ngebentuknya. By the way, sebelum mulai resepnya aku mau ingetin nih, untuk resep ini aku tuh lagi bikin challenge recook ya, yang berhasil recook aku mau kasih oven 2 pintu, dan nanti juga akan ada juara 2, 3, 4 yang akan dapat uang tunai. Jadi jangan lupa ya untuk recook resep ini, tag aku di Instagram boleh, di TikTok boleh, dan pastiin ketika kalian ngupload video dikasih hashtag dimsum sayur Tashi. Periodenya sampai minggu depan ya, dari setelah ngupload video ini ditunggu hasil recookan kalian. Oke, jadi akan ada beberapa step. Pertama adalah step pembuatan kulit. Nah, kemarin aku tuh sempet trial, kalau kita pakai resep yang ekonomis, misalnya hanya tepung, air, dan garam, untuk dibentuk karakter tuh akan susah banget. Karena kita butuh banget kulitnya tuh super lentur dan gak mudah sobek. Karena nanti kalau dibentuk, kita bakal sering jepit-jepit, kita buletin, dan akan sering banyak dipegang tangan. Kalau adonan yang keras atau yang tidak lentur tuh bakal susah banget, dan kalian gak akan bisa ngehasilin karakter yang lucu-lucu. Kedua, jadi ini adonan mirip adonan pasta ya sebenarnya, cuman kalian ngegilesnya itu dibentuk bulat-bulat seperti dimsum. Kita pakai tepungnya protein sedang. Nah, kalau mau kasih pewarnanya dikasih di awal ya, jadi ditaruh di atas telur dan minyaknya. Jadi pada saat ngulen gak kotor semua dan lebih gampang untuk menyatu. Pewarnanya juga kalau bisa harus yang oil base dan gel base, karena di sini di adonan kulit kita tuh nggak ada air, jadi takutnya dia nanti berlawanan sama minyaknya. Nah, pertama siapin dulu nih tepung terigunya, kalian taruh di alas, terus kalian bolongin di bagian tengah, boleh pakai mangkuk, boleh pakai tangan. Langsung masukin telurnya, kita ikutin gramasi yang persis dari aku aja. Kalau kalian ngerasa terlalu kering, kalian bisa tambahin sedikit minyak. Kalau kalian ngerasa terlalu basah, boleh sedikit tambahin terigunya. Terus kita kasih garam, minyak. Nah, cara ngaduknya tuh perlahan-lahan kita masukin tepungnya ke arah telurnya sedikit demi sedikit. Nanti baru kita satukan. Ini masih kelihatan berantakan dan acak adonannya, nggak apa-apa. Baru abis itu diulenin. Uleninnya tuh sekitar 8-10 menit. Kalau bikin pasta atau gyoza atau dimsum tidak sampai kalis ya guys, hanya sampai terlihat adonannya itu lembut. Nah, ciri-cirinya adalah seperti di video aku ini. Ketika kalian bulatkan, kalian tekan itu dia akan naik lagi ke atas. Itu berarti tandanya adonan pasta kalian sudah boleh berhenti diuleni. Nah, habis itu setelah bikin kulit, karena yang namanya adonan tepung, gluten, kita harus istirahatkan ya sekitar 30-60 menit. Boleh 30 menit, 60 menit juga lebih bagus lagi, karena nanti di situ glutennya udah lebih bagus, lebih elastis. Nah, harusnya nanti kondisi adonannya tuh udah lebih mulus dan lebih mudah untuk dibentuk. Nah, sekarang aku bakal ajarin step kedua, yaitu adalah bagaimana sih cara bikin kulitnya dengan motif yang aneh-aneh ini loh. Bisa bikin sawi, wortel, tomat, dan segala macamnya. Nah, aku ajarin yang pertama nih untuk bikin warna hijau putih. Jadi ini bisa kalian pakai untuk semua warna. Kalau kalian pengen cari yang warna putihnya di tengah, kalian cukup roll dulu yang warna hijau atau warna kuning. Kalian mau pakai apa untuk bagian luarnya terserah. Kalian pipihkan, kalian gepengin sampai dia berbentuk kotak sempurna. Baru nih yang warna putihnya kalian roll berbentuk persegi panjang. Ditaruh di dalam yang warna hijau. Terus kita roll guys. Kita tutup permukaan hijaunya menyelimuti yang putih. Nah, nanti kalau udah hasilnya panjang seperti ini, baru kalian potong-potong kecil-kecil sesuai dengan ukuran yang kalian mau. Nah, kalau sudah dipotong-potong begini, baru kita roll ya. Kalian rollnya boleh manual, boleh pakai pipa, boleh pakai mesin juga. Tapi kalau untuk bikin dimsum memang nggak bisa pakai alat gilingan pasta, karena kita butuh bulet-bulet dan warnanya nanti pasti kecampur kalau pakai adonan pasta ya. Jadi di sini aku roll manual aja. Nah, kalau kalian pengen hasilnya cantik, tinggal pakai cutter aja. Kalian beli cetakan bulat, nanti kalian bulet-buletin, pasti nanti hasil kulit dimsum kalian rapi. Kalau untuk kalian pengen bikin yang seperti wortel, jadi hanya ada warna
hijau di bagian atasnya, misalnya kayak cabai, wortel kan hanya ada daun hijaunya. Kalian tinggal pilih warna base kalian, misalnya seperti wortel nih kita bikin warna orange, berarti kalian bikin tabung warna orange-nya. Kita roll adonan orange berbentuk tabung bulat, baru kita bikin lagi roll warna hijau lebih kecil jauh ya dibanding orange, kita taruh di bagian atasnya. Setiap kita menaruh adonan, di atas adonan harus dilapisi dengan air dulu ya guys, karena itu yang akan merekatkan adonan kita. Habis itu tinggal dipotong. Lagi-lagi kita roll. Nah, kurang lebih yang wortel itu hasilnya seperti ini. Kalau yang wortel ini mirip-mirip. Jadi kalau kalian mau bikin terong, mau bikin wortel, mau bikin cabai, semua yang ada batang hijaunya, teknik bikinnya seperti yang wortel ini. Dan semua yang warnanya pengen ombre, bagian tengah atas seperti sawi, kalian bisa bikin tekniknya seperti yang pertama. Oke, itu dia tips pembuatan kulit. Sekarang aku mau ajarin cara bikin isiannya. Jadi kalau di sini aku tuh campurin antara ayam dan juga udang. Tipsnya untuk bikin dimsum yang enak, jangan terlalu halus ya nge-blender ayam dan udangnya. Jadi dicincang kasar aja. Dan kita udah harus siapin bawang putih yang kita tumis karena ini akan bikin jadi dimsumnya tuh wangi banget. Bawang putih yang udah ditumis kita masukin nih ke dalam daging ayam dan daging udang yang udah dicincang kasar. Ditambahin lagi dengan daun bawang dan daun kucai. Terus baru kita kasih seasoning seperti kecap asin, saus tiram, garam, lada, kaldu, pokoknya semua sesuai yang ada di video ini dan udah ada resep lengkapnya. Kalian aduk aja. Untuk pengikatnya kita kasih telur dan sedikit tepung tapioka biar dapet kenyalnya ya guys. Nah, di sini juga aku kasih opsi isiannya tuh aku tambahin keju melt, jadi biar rasanya tuh lebih enak lagi. Kalian bisa isi apapun yang kalian mau ya, mau pakai jamur, wortel, tapi di sini aku tambahin keju. Nah, itu dia isiannya udah jadi, simple banget kan. Nah, sekarang adalah momen yang paling memang waste time, tapi ini yang bikin uniknya, yaitu adalah kita akan mulai membentuk. Yuk kita belajar membentuk dimsumnya. Pertama nih kita mau bikin sawi, jadi semua base-nya itu semua harus dilipat dulu ke depan. Jadi kita membentuk setengah lingkaran, baru habis itu baru kita akan permainin nih bentuk-bentuknya. Pertama nih kalau kalian pengen bikin sawi yang memanjang, tinggal kalian jepit seperti segitiga gitu ke bagian atas dan tinggal kalian tekan-tekan bagian sampingnya membentuk lipatan daun, baru ditarik lagi ke belakang. Hasilnya kurang lebih seperti ini yang sawi panjangnya. Terus kalau mau bikin kol, kalian sama tekniknya dilipat dulu setengah lingkaran, tapi kalau sekarang bagian bawahnya tuh kalian temuin di bawah biar membentuk bulatan. Kalau udah membentuk bulatan tinggal kalian kerutin lagi tuh bagian daunnya biar cantik. Ini memang takes practice ya, kalian harus latihan kalau pengen bener-bener rapi, tapi aku yakin semua orang pasti bisa bikin. Nah, kalau untuk wortel tuh jauh lebih gampang karena kalian tinggal isi aja, dilipat lagi setengah dan kalian bentuk aja pakai tangan memanjang ke bawah. Dan bagian daunnya kalau aku tekan dan aku agak potong biar dia lebih kecil dari badan wortelnya. Terus ada juga nih bikin terong. Kalau bikin terong tuh mirip-mirip sama wortel, cuman bagian bawahnya nggak kita lancipin, namun kita bentuk bulat. Jadi kita bikin bantet gitu loh guys, biar bulat seperti terong. Kurang lebih seperti itu. Dan kalau bulat-bulat semuanya base-nya sama, kalian tinggal taruh adonan bulat, dikasih isian dan kita jepit ke atas. Nanti yang bagian penutupnya itu kita balik biar ada di bawah seperti tomat. Nanti kalian bisa kreasiin dengan tambahin daun. Jadi kalian bisa mau bikin jeruk, strawberry, semua tuh bisa lucu-lucu, bisa buat jualan. Karena kayak zaman sekarang kalau jualan terlalu basic susah ya, karena semua orang udah jualan. Kalau udah semua jadi kayak gini langsung kita kukus. Kukus dimsum itu harus dalam keadaan kukusannya itu sudah panas ya guys, wajib sudah panas dan dikasih silikon anti lengket. Karena kalau kalian bikin dimsum nggak pakai silikon anti lengket pasti akan bocor-bocor dan pasti angkat itu robek kulit bawahnya. Jadi ini tips yang sangat penting, pakai silikon. Terus kita
ngukusnya selama 10 menit. Nah, di menit ke-7 kalian buka dan kalian olesin pakai minyak wijen. Itu gunanya adalah untuk melenturkan kulitnya biar pada saat diangkat tuh nggak keras. Olesinnya jangan pelit-pelit yang banyak. Terus ditutup, tunggu sampai 10 menit baru udah siap dimsumnya. Nah, kalau udah dikukus tuh hasilnya shiny banget. Dan kalau aku olesin lagi yang kedua kalinya dengan minyak wijen karena untuk menjaga ke moisture dari kulitnya gitu ya. Nah, kalau mau dimakan, kalau kalian pengen sukanya yang empuk-empuk gitu, kalian bisa langsung makan aja. Tapi kalau aku tuh pengen nambahin tekstur crispy, jadi kan tinggal panasin wajan, dikasih minyak, dan kalian grill bagian bawahnya. Kan harus makan secara kayak gitu sih. Itu pas dimakan tuh enak banget. Jadi bawahnya tuh crunchy, kriuk, atasnya smooth, dalamnya lumer. Such a perfect combination. Tinggal dimakan pakai chili oil sama mayones. Yang udah recook resep ini jangan lupa tag dan mention aku biar bisa dapat hadiah oven 2 pintunya. Nanti udah ada rulesnya di description di bawah. Jadi yang nonton YouTube aku jangan lupa ikutan juga challenge-nya. Nanti siapa tahu bisa menang. Thank you for watching. I'll see you and you on my next one. Bye bye.